عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita di dalam matan Ushulus Sittah. Dan ini adalah pembahasan usul yang kedua insyaallah. Adapun pertemuan kita di kajian Ushulus Sittah ini adalah pertemuan yang ketiga. Yang mana yang pertama kita alhamdulillah memasuki muqaddimah menjelaskan tentang matan Ushulus Sittah yang menyusunnya, kemudian ulama yang mensyarahnya. Di pertemuan kita sebelumnya alhamdulillah kita memasuki landasan yang pertama, yaitu ikhlas dan penjelasan dari lawannya syirik. Adapun di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan memasuki al-aslus tsani, landasan utama yang kedua. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun landasan yang kedua di dalam matan Ushulus Sittah, yakni bersatu di atas agama dan larangan bercerai-berai. Bersatu di atas agama dan larangan bercerai-berai. Qala al-muallif, berkata penulis, al-aslus tsani, landasan utama yang kedua, amarallahu biijtima'i fid dini wa naha 'anit tafarruqi fi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di atas agamanya, di atas agama, dan melarang dari berpecah belah atau bercerai-berai. Fayubayyinullahu hadza bayanan syafiyan tafhamhul awam. Penjelasan ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang penjelasan ini dengan penjelasan yang gamblang, yang mudah. Tafhamhul awam, bahkan bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qabluna fahalaku. Kemudian kita dilarang seperti menjadi umat sebelumnya, di mana umat sebelumnya mereka tafarraqu wa ikhtalafu, mereka berpecah belah dan berselisih, fahalaku, maka binasalah mereka. Jadi penyebab disebutkan di sini, penyebab umat-umat terdahulu itu binasa karena berpecah belah dan bercerai-berai, berselisih. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'an tafarraqu fi. Jadi di sini diingatkan bahwasanya, disebutkan bahwasanya orang Islam diperintahkan untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka, wa nahahum 'an tafarraqu fi, untuk berselisih, untuk berpecah belah, dilarang
untuk berselisih dan berpecah belah. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujabi fi dzalik. Dan ditambah juga penjelasannya. Tadi disebutkan bahwasanya Allah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya secara gamblang di dalam kitabullah, tentunya dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian ditambah lagi penjelasannya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkara yang sangat menakjubkan, kata muallif terhadap perihal ini. Ini perkara yang menakjubkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitabullah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sunnahnya, ini jelas, mudah. Jadi ciri khas usul sittah, muallif menjelaskan bahwasanya ini mudah dipahami oleh orang awam, mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak mencicipi ilmu keagamaan akademik atau tidak belajar agama secara khusus. Bahkan seperti kita-kita yang sibuk bisa memahaminya. Kemudian thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usuluddin wa furu'ihi huwa al-ilmu wa fiqhu fid din. Kemudian dengan berlalunya masa, dengan berjalannya waktu, perubahan-perubahan, terlebih di zaman kita ini adalah era globalisasi, cepatnya sumber berita menyebar, dan ini tidak bisa dipungkiri karena dijelaskan oleh pakar iptek. Mereka mengatakan internet itu ibarat matahari, tidak mungkin bisa ditutup sinarnya di zaman kita ini. Di zaman kita ini bagaimana membendungnya? Lihatlah situs-situsnya Kominfo pun tidak bisa, paling ya istilahnya sebagian, tetapi terbukanya berita-berita tidak ada saringannya. Maka lihatlah apa yang kita saksikan, yang sama-sama kita merasakannya. Lalu perkara ini tentang perpecahan ini termasuk dengan berlalunya masa, perkara perselisihan ini, perpecahan ini, pembahasannya, maka itu termasuk dalam pokok agama, usuluddin, dan furu'nya, dan dalam ilmu pengetahuan fikih. Aneh kan? Padahal di zaman dahulu asal muasalnya bahwa kita dilarang berpecah belah, berselisih, bercerai-berai, tetapi dengan berlalunya zaman itu menjadi ilmu pengetahuan. Seolah-olah ilmu salah satu disiplinnya firqah menjadi disiplin ilmu. Jadi ada mata kuliah, mata pelajaran namanya firqah, golongan, kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam. Jadi mata kuliah, jadi ilmu. Sementara dahulu itu tidak termasuk di dalam bagian agama, tidak termasuk dalam usuluddin. Sekarang jadi dipelajari. Wasara al-ijtima'u fid din la yaqulu lahu illa zindiqu aw majnun. Jadi orang yang istilahnya yang ingin menyeru kepada persatuan, tidak berpecah belah, maka dikatakan orang-orang tersebut orang yang bertolak kepada, yang berkata kepada orang-orang yang perkataan orang zindik atau orang-orang yang gila, katanya. Gila orang yang bersatu ini, orang-orang yang cuman yang tidak paham dengan agama yang mengatakan seperti itu. Sudah terbalik. Inilah zaman yang kita menyaksikan kalau kita menyampaikan kebenaran di dalam agama, maka akan banyak menyerangnya. Ini penggiat media sosial lebih tahu daripada apabila ada sesuatu yang kita sebutkan di dalam kebenaran dalam agama, maka akan diserang oleh komentar-komentar, pendapat-pendapat dan segala macamnya. Maka terjadilah debat-debat dan segala macamnya. Taib, itu yang disebutkan oleh mu'alif pada landasan utama yang kedua yang baru saja sama-sama kita dengarkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa landasan yang kedua ini al-hasusani minal usulil lati sahah syekh. Yang disebutkan syekh ini ada landasan yang kedua ini
bahwasanya bersatu di dalam agama dan larangan di dalam bercerai-berai atau berpecah belah. Wa hadzal aslul azim, ini adalah landasan utama yang sangat agung katanya. Ini adalah landasan utama yang sangat agung. Qad dalla alaihi kitabullah, sungguh ini telah ditunjukkan di dalam kitabullah, wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wa amalus sahabah radhiyallahu anhum ajmain, dan amalan dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semuanya, dan juga amalan orang-orang soleh terdahulu, salafus soleh terdahulu rahimahumullahu taala, dan amalan orang-orang soleh terdahulu. Ada beberapa ayat disebutkan di sini, kita akan mengupasnya satu demi satu, cuman dengan pembahasan yang tidak terlalu panjang, penafsiran tidak terlalu panjang. Yang kita inginkan adalah kita memahaminya dan dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis, perbuatan sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Pertama, di dalam surah Ali Imran ayat 102 sampai 104, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berkata Abdullah bin Mas'ud, jika ada ayat di dalam Al-Quran yang ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkan, simaklah, dengarkan, pasanglah pendengaran, karena setelah ayat itu pastilah itu perintah yang wajib diamalkan dan larangan yang harus ditinggalkan. Kalau di sini perintahnya adalah ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi diperintahkan di ayat ini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat orang-orang soleh terdahulu. Para sahabat, orang-orang soleh terdahulu saling berwasiat takwa. Dan khatib di setiap Jumat kita dengarkan mewasiatkan kita yang hadir di salat Jumat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu bagaimana harus kita fullkan atau bagaimana di dalam ketaatan? Ada di ayat yang lain menyebutkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan, karena tidak mungkin semua kita mampu. Ada orang yang bisa beribadah melebihi yang lainnya. Ada dia yang sanggup berpuasa sunat, sementara yang lainnya tidak. Ada yang sanggup sholat malam, sementara yang lain, maksudnya yang banyak rakaatnya, misalnya 2 jam satu malam itu, yang lainnya tidak, cuman witir. Itu berbeda-beda. Itu makanya sesuai kemampuan. Lalu di bagian akhir ini disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati, wafat, meninggal kecuali dalam keadaan beriman. Di sini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maksudnya, artinya janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu peliharalah Islam, jagalah Islam itu dalam keadaan waktu sehat dan sejahtera. Jadi kita di dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, maka peliharalah Islam, jagalah Islam tersebut. Lalu disebutkan, karena kalau sudah kita biasakan, maka itu sampai akhir hayat akan kita jadikan itu suatu kebiasaan. Jadi barang siapa yang membiasakan diri, membiasakan hidup terhadap suatu hal,
maka dia sampai wafat akan seperti itu juga. Karena dibiasakan. Teringat akan kita, terlintas bagi yang mempelajari ilmu hadis, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi di zamannya? Imam besar yang ketika sakratul maut, adapun kegiatannya sehari-hari adalah beliau menekuni ilmu hadis dan menelusuri rijal-rijalnya, rawi-rawinya, semuanya dipahaminya tentang bagaimana rapor dari perawi hadis tersebut. Apakah dia seorang yang adil, yang thiqah, atau seorang yang ditinggalkan hadisnya. Itu dipahaminya, mengetahui dia seluk-beluknya dan ilatnya dan penyakit-penyakitnya. Di menjelang wafatnya sakratul maut, maka berkunjunglah para sahabatnya. Tentu di zaman dahulu sahabatnya juga ahlul hadis, seperti Imam Abu Hatim. Kalau tadi Abu Zur'ah Ar-Razi, ini Imam Abu Hatim Ar-Razi. Siapa yang tidak mengenalnya kalau kita melihat sejarah-sejarah ulama terdahulu dengan beberapa orang sahabatnya. Dia ingin terniat untuk mentalkinkan syekh ini, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Tidak mungkin, karena kalibernya dari segi keilmuan, mereka yang datang adalah murid-muridnya. Tidak mungkin mereka menggurui, mentalkinkan gurunya. Namun ada, kalau tidak salah, Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan sanad hadis sampai ke bunyi hadisnya, tapi dalam keadaan salah. Hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, yang seharusnya begini-begini urutannya, tetapi tidak disalahkannya atau dimasukkannya, digantikannya dengan rawi yang lain. Maka ketika itu disebutkan matan hadisnya, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Tetapi pas di sanadnya disalahkannya, disengajakannya menyalahkannya. Lalu terdengarlah oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, lalu disebutkannya, dibenarkan. Bukan seperti itu. Lalu disebutkannya sanadnya hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, sampai ke sahabat kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal, man akhiril kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, langsung besertaan dihembuskan nafas terakhir. Nah, bagaimana nikmatnya, kebiasaannya setiap hari seperti itulah di akhir hayatnya. Taib. Kemudian di ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di sini perintah untuk berpegang teguh di hablillah, dikatakan agama Allah, tali agama Allah. Ada yang menafsirkan bahwasanya itu janji Allah, pendapat yang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah Al-Qur'an, sebagaimana riwayat yang marfu'. Juga dinukilkan riwayat hadis ini di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa huwa hablullahil matin. Al-Qur'an itu adalah tali Allah yang kokoh, wasiratuhul mustaqim, dan jalan yang lurus. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atasmu. Iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi bagaimana nikmat Allah kepada mereka ketika ayat ini turun kepada para sahabat, khitabnya bahwasanya sebelumnya mereka adalah orang-orang yang bermusuhan di antara mereka, lalu diberikan kenikmatan menjadi orang ikhwana, bi ni'matihi ikhwana, orang yang saling bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa ankadzakum minha, di mana mereka ketika itu berada di jurang neraka, lalu Allah selamatkan mereka. Wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu tentang ayatnya agar kamu mendapat tahtadun, petunjuk. Kemudian disebutkan juga
di dalam ayat yang lain sesudahnya ayat 105, jadi tadi sampai 103, lompat 104-nya tidak kita bahas, namun di 105-nya wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bainat wa ulaika lahum adzabun azim. Jadi jangan seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih di mana telah datang kepada mereka keterangan, dan mereka wa ulaika lahum adzabun azim. Orang yang seperti itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih, azab yang besar. Baik. Kemudian di ayat yang lain juga dijelaskan, selain dalam surah Ali Imran ayat 102, 103, kemudian 105, kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 46, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabu rihukum. Jadi di sini tidak boleh berselisih, dilarang berselisih yang akan menjadikan lemah, fatafshilu wa tazhabu rihukum, yang akan hilang kekuatanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah di dalam surah Al-Anfal ini orang-orang yang apabila dia berselisih maka pudarlah kekuatannya. Apabila bertengkar, berselisih, bersilang pendapat, terus berdebat, maka hilanglah kewibawaan, hilanglah kekuatan, pudarlah kekuatannya. Dan inilah yang kita rasakan di zaman kita ini. Inilah yang kita rasakan di zaman kita ini. Orang yang menderita dengan peperangan di Indonesia yang ribut, bertengkar, hilang kekuatan kita, pudar. Tidak ada wibawa kita lagi sebagai umat muslim. Terluput bagi kita menjelaskan bagaimana yang tadi iz kuntum yang wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Itu adalah merupakan tentang penduduk Yathrib yang dahulu suku besar Aus dan Khazraj. Suku besar di Yathrib, kota Madinah setelah Nabi hijrah, yang mereka dua suku besar ini sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah adalah yang sering berperang, selalu berperang antara Aus dan Khazraj. Lalu dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, antara Aus dan Khazraj dipersaudarakan, menjadi bersaudara. Dan jangankan sesama Madinah, penduduk Madinah Yathrib ketika itu, bahkan antara Muhajirin dan Ansar. Bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ketika itu, para sahabat yang awalnya mereka berselisih, berperang, akhirnya dipersaudarakan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang lain. Tadi terakhir dalam surah Al-Anfal ayat 46. Kemudian dalam surah Al-An'am, ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jadi orang-orang yang berpecah belah, bercerai-berai di dalam agama mereka, wa kanu syi'a. Jadi begitulah mereka jadi lemah, lasta minhum fi syai', karena tidak ada sedikit pun tanggung jawab mereka mengurus mereka. Jadi orang-orang yang berpecah belah itu hilanglah kekuatan mereka, hilanglah bagaimana mereka sebenarnya itu bukan tanggung jawab dalam mempersatukan mereka, tidak, akan tetapi itu murni dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain yang maknanya disebutkan apabila sepenuh bumi diberikan emas, maka tidak bisa menyatukan hati orang atau sesama kaum muslimin kecuali atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir dalam surah
Asy-Syura ayat 13. Ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tafarraqu fi. Jadi telah disyariatkan atasmu agama ini dan diwasiatkan kepada Nuh dan orang-orang, diwahyukan juga kepadamu dan diwasiatkan juga kepada Ibrahim, Musa, Isa agar menegakkan agama ini, aqimud dina wala tafarraqu fi, dan jangan berpecah belah dan jangan berselisih di dalamnya. Kalau kita perhatikan bahwa ayat ini menjelaskan tentang rasul-rasul ulul azmi. Pertama Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ayat-ayat di atas menjelaskan tentang perintah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini bukan semuanya, tetapi di antara ayat-ayat yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya ketika menjelaskan bahwasanya penjelasan tentang ini adalah penjelasan yang jelas di dalam Al-Qur'anul Karim, mudah dipahami. Jadi ini dari ayat yang terakhir tadi, bahwasanya dapat kita ambil pelajaran mereka para nabi, para rasul, dakwah mereka sama, adalah dakwatut tauhid, mendakwahkan tauhid dan melarang umat untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan kesyirikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengenai dalil-dalil yang berada di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam kitabullah. Adapun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tak kalah banyaknya. Banyak. Kalau kita kumpulkan itu sangat banyak. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah, dan ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslimi. Orang Islam itu, orang muslim itu saudara orang Islam lainnya. Mereka bersaudara. La yazlimuhu, mereka tidak saling menzalimi. Wala yahzulu, tidak saling menghina. Wala yahkiru, tidak saling merendahkan. Itulah orang muslim. Mereka tidak saling menzalimi, mereka tidak saling menghina, mereka tidak saling merendahkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah dadanya, washiru ila sadrihi thalatha marrat, 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bihasbi imri'i, kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minasyarri ay yahqira akhahu muslim. Cukuplah bagi seseorang yang melakukan keburukan atau kejelekan, yaitu mereka merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimu anil muslimin haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Jadi setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, damuhu wa irduhu, kehormatannya, wa maluhu, dan hartanya. Jadi tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dicoreng kehormatannya, dan tidak boleh diambil hartanya secara haram. Tidak boleh. Karena orang muslim itu menjaga baik itu keburukan dari tangannya dan keburukan dari lisannya. Dia akan menjaga sesama saudaranya muslim agar saudaranya muslim yang lainnya terjaga dari keburukan lisan dan keburukan tangannya. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain,
wala tahasadu wala tabaghadu wala tajassasu wala tahassasu wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat yang lain, jangan saling hasad. Wala tahasadu wala tabaghadu, jangan saling membelakangi. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan, tajassus. Tidak boleh mencari-cari kesalahan saudara kita. Wala tahassasu, atau mendengar-dengar keburukannya. Wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, di hadis yang lain disebutkan, wa fi riwayatin la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Mirip dengan yang tadi, cuman sama-sama akhirnya kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini perintah untuk saling bersaudara. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Ada kita seperti orang beriman dengan orang beriman, al-mu'min dengan orang beriman yang kalbunyan yashuddu ba'du ba'dha, saling menguatkan. Ibarat orang beriman dengan orang yang beriman yang lainnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan, Dan hadis-hadis yang sini sangatlah banyak, ibarat satu jasad, satu batang tubuh. Apabila ada yang sakit, maka yang lainnya juga merasakan sakit juga di anggota tubuh yang lainnya. Di riwayat Muslim, kemudian di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan sesuatu kepada Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Ala adalluka ala tijarah? Maukah aku tunjukkan kepadamu perdagangan? Nabi mengatakan di sini perdagangan. Yang kita pahami bahwa perdagangan yaitu suatu transaksi di pasar atau penukaran suatu benda dengan nilai tertentu, maka terjadilah transaksi pertukaran tersebut. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perdagangan itu kepada sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya maukah aku tunjukkan perdagangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara atau mendengar perkataan perdagangan, maka tidak jauh pemikiran kita dari keuntungan. Tidak jauh pemikiran kita dari keuntungan, pasti ujung-ujungnya beruntung. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu engkau mendamaikan di antara manusia yang sedang berselisih. Jadi ada seseorang yang berselisih, kita damaikan. Itu disebutkan oleh Nabi adalah orang yang melakukan perdagangan. Lalu engkau mendekatkan mereka setelah mereka berselisih. Jadi bagaimana kita mendamaikan orang, maka disebutkan oleh Nabi SAW yang ditanyakan kepada Abu Ayyub itu adalah termasuk perdagangan. Jadi masih banyak pembahasan-pembahasan tentang ini, hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya kita harus menjaga persatuan dan dilarang berpecah belah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan dari sahabat, sebagaimana tadi bahwasanya ini dijelaskan di dalam kitabullah, di dalam sunnah Nabi SAW, dan amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita ambil beberapa contoh amalan dari sahabat ketika perang Ahzab. Perang Ahzab itu ada suatu pasukan yang diutus oleh Nabi SAW ke Bani Quraidah. Lalu Nabi SAW berpesan kepada pasukan tadi, janganlah solat sebelum sampai di Bani Quraidah. Jangan solat asar, maksudnya janganlah solat asar sebelum sampai di Bani Quraidah.
la yusallina ahadun minkum al asar illa fi Bani Quraidah. Janganlah engkau salat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Di perjalanan sebagian sahabat melihat waktu asar sudah masuk, kalau dilanjutkan maka akan sampai di Bani Quraidah di waktu maghrib. Berarti sudah tidak ada waktu asar, sudah meninggalkan waktu asar. Lalu sebagian mereka salat asar padahal belum sampai di Bani Quraidah. Sebagian sahabat yang lainnya meyakini perintah Nabi SAW atau yang mereka pahami sebagiannya bahwa solat asar itu setelah sampai di Bani Quraidah, walaupun tidak di waktu asar. Jadi sebagian mereka ada yang solat asar itu di Bani Quraidah tidak di waktu asar lagi. Maka setelah kembali mereka sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mencela di antara keduanya. Nabi tidak mencela di antara keduanya. Coba kalau kita dalam kondisi tertutup, tidak dengar kata Nabi tadi, kan itu. Coba kalau kita seperti itu, pasti wah tidak paham, pasti. Coba yang lain tetap mengerjakan sholat asar di waktu asar, sementara yang lainnya melakukan sholat asar di Bani Quraidah walaupun tidak di waktu asar. Lihat bagaimana mereka saling menjaga agar tidak terjadi perpecahan. Lalu di amalan yang lainnya kita ambil contoh juga, yaitu di waktu di zaman Utsman kalau tidak salah, di zaman Utsman bin Affan, di Khalifah Rasyidin yang ketiga kalau tidak salah, istilahnya tidak terlalu tentang masalah solat di Mina, di musim haji. Jadi solat di Mina, sementara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengqasar, tetapi tidak menjamaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina zuhur di waktu zuhur tetapi 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib tetap, dan isya seperti itu. Tidak menjamaknya tetapi mengqasarnya. Adapun ketika di zaman Utsman tidak mengqasarnya tetapi melakukannya sempurna. Lalu dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud atau mengingkari bahwasanya Nabi begini, lalu itu adalah ijtihad Utsman, bahwasanya ketika itu banyak orang dari negeri-negeri yang lain melakukan haji. Dikhawatirkan mereka tidak mengetahui sebab 2 rakaat, nanti mereka kembali dengan sholat zuhur asar 2 rakaat. Jadi ijtihad Utsman bahwasanya beliau melakukan seperti itu, yaitu tidak mengqasarnya agar orang-orang yang baru masuk Islam, yang mereka dari penjuru-penjuru negeri yang baru saja ditaklukkan, yang masuk ke dalam kawasan kaum muslimin, itu tidak menganggap sholat zuhur, asar atau isya 2 rakaat. Apakah sahabat yang mengingkari tadi tidak sholat di belakang Utsman? Mereka sholat, tetap yang mengingkari itu sholat di belakang Utsman. Taib, itu diantara amalan sahabat. Adapun amalan salafus saleh, kalau kita perhatikan, contohnya adalah sebagian mereka di antara ulama itu menganggap batal wudu ketika memakan daging onta. Jadi ada sebagian ulama, ini lupa entah itu mazhab Maliki atau mazhab yang lain, tetapi ada sebagian yang lainnya menganggap tidak batal. Yang menjadi imam ketika itu adalah yang beranggapan yang memakan daging onta tidak batal. Adapun yang menjadi makmumnya yang beranggapan dari dalil-dalil memakan daging onta itu batal. Sementara dia tetap berimam dengan yang berkeyakinan tersebut. Seandainya kalau dia ingin menampakkan egonya, tidak, itu udah batal, dia sudah makan daging onta, tidak boleh sholat di belakangnya. Perhatikan bagaimana salafus saleh, orang-orang ulama terdahulu menjaga agar tidak berselisih, tidak bertengkar,
tidak berpecah belah. Taib. Itu diantara, sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang disebutkan, namun karena waktu Isya maka kita cukupkan. Jadi yang penting kita harus garis bawahi atau kita beri tanda yang besar. Kita perhatikan riwayat-riwayat para sahabat, orang-orang ulama terdahulu, mereka itu berselisih masalah furu'. Istilahnya yang mereka perselisihkan, mereka tetap menjaganya masalah furu'. Adapun masalah akidah tidak ditemukan riwayat satupun mereka berselisih. Masalah akidah tidak ada ditemukan. Imam ini dengan imam ini, lihatlah akidah imam yang 4, semua imam yang 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka semuanya sama dalam masalah akidah. Yang mereka berselisih adalah masalah ijtihadiyah, masalah fikih. Adapun masalah akidah mereka tidak berselisih. Harus kita pahami itu. Lalu sebagaimana diucapkan oleh mu'alif, dengan berlalunya zaman akhirnya yang masalah usuluddin akidah akhirnya itu berpecah. Dan bahkan tidak salah, ini kan baik, ini pemikirannya begini. Lalu dikatakan Syiah itu kan mengagungkan Ali itu kan sahabat juga. Seolah-olah tidak ada yang salah. Tidak ada salah. Semuanya dari bermula sahabat berjumpa dengan Nabi SAW, berarti itu kan benar juga. Tidak ada satupun yang salah. Jadi kita harus meyakini seperti ini. Beginilah zaman kita hidup di ini, banyak golongan-golongan, banyak perpecahan. Dan itu juga telah dikabarkan oleh Nabi SAW, di mana hadis Irbad bin Syariyah, kata Nabi, jika kamu berumur panjang, kamu sayatikum ikhtilafan katsira, engkau akan mendapati perselisihan yang banyak. Inilah zamannya kita berselisih. Orang yang berperang saudara kita di Palestina, kita yang ribut di sini. Bukan ributnya siapa yang paling banyak donasinya, bantunya, tapi ributnya begini-begini. Apa manfaatnya bagi anak-anak yang terbunuh di situ? Ada manfaatnya. Perhatikanlah orang-orang, para guru-guru kita, lihatlah cara berpikir mereka. Lihatlah bagaimana berpikir mereka. Karena mereka mengeluarkan suatu pendapat berdasarkan bimbingan wahyu Al-Quran dan hadis, sehingga mereka tidak ceroboh di dalam sesuatu tindakan. Berbeda dengan kita yang mengetahui ini sedikit, mengetahui sedikit, seolah itu ada peluru bagi kita untuk menyerang saudara kita. Apalagi pertempurannya di media-media sosial yang ada. Jadi ini sedikit bagaimana kita di dalam agama ini, bersatu dalam agama ini, dan dilarang berpecah belah. Dan seandainya itu kita bersatu semuanya, maka hadis Irbad tadi yang Nabi sampaikan tadi itu tidak benar. Berarti kita di akhir zaman memang berpecah belah. Saya ikhtilafan katsira, kata Nabi SAW. Nabi telah mengabarkan kita berpecah belah, tetapi ada resepnya. Alaikum bisunnati, kata Nabi SAW. Hendaklah kamu memegang sunnahku, wa sunnah khalifah rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah khalifah yang mendapat petunjuk sesudahku. Addu alaiha bin nawajis, maka gigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Itulah resepnya agar kita berpegang teguh dalam agama ini, tetap bersatu, tetap bersaudara, jika kita sama-sama berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah pergi dengan kelompok bendera ini, pergi ke partai ini, pergi ke ini, maka semuanya itu adalah perpecahan, jalan-jalan yang akan menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tetaplah dalam kebenaran. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang al-haq, orang yang benar, yang berada yang di atas kebenaran itu adalah tetap berada di bagaimana sahabat beragama walaupun dia sendirian. Jadi bukan harus banyak, walaupun sendirian tetapi tetap berada dalam kebenaran, itu dikatakan jamaah. Itu dikatakan jamaah yang ahlu sunnah wal jamaah yang kita kenal, tetapi berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Demikianlah yang bisa kita simpulkan, yang kita bisa pelajari bersama-sama tentang landasan yang kedua ini. Dan gambaran persaudaraan itu telah diberi contoh dengan para sahabat antara Muhajirin dan Ansar. Itu bukti nyata bagi kita persaudaraan, bagaimana mereka saling mengasihi, saling menyayangi, saling mendahului, dan bahkan mereka ada muncul i'thar, muncul wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang Ansar, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, mereka mendahulukan saudaranya Muhajirin walau diri mereka sendiri butuh. Adakah kita di zaman ini yang kita butuh juga, saudara kita butuh juga, tetapi kita mendahulukan saudara kita? Allahu alam, mungkin tidak kita temukan. Tetapi potret para sahabat antara Muhajirin dan Ansar telah membuktikan dan sebagai iktibar pelajaran bagi kita bahwa itu adalah bi ni'mati ikhwana, dengan nikmat Allah mereka bersaudara. Taib. Demikianlah yang bisa kita pelajari bersama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insyaallah akan kita lanjutkan ke landasan ketiga di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.